Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kulon Progo, apa kabarnya? Gimana nih? Semoga lancar ya puasa di bulan Ramadan kali ini. Wah, tidak terasa ya pemirsa, saat ini kita sudah memasuki di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tahun 2025. Nah, tentunya nih banyak sekali persiapan yang dilakukan oleh pemirsa yang ada di rumah. Mungkin ada yang beres-beres rumah gitu kan, siap untuk menyambut tamu, menyambut keluarga yang mudik. Nah, tidak hanya pemirsa saja, tapi juga pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan berbagai macam persiapan untuk menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah. Hari ini kita akan berbincang dalam program Opsi, obrolan seputar solusi dan inovasi bersama dengan tamu yang istimewa. Wah, baru pertama kali main nih di Opsi Kulon Progo. Ada Bupati Kulon Progo, Bapak Dr. Agung Setiawan STM SCMM. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi pemirsa. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Pertama kali main ke sini Pak. Iya, besok sering-sering Pak main ke sini Pak. Kemudian di sini saya juga ditemani juga Pak Bupati, tidak sendiri, saya tidak sendiri, tapi ada juga Pak Wakil Bupati Kulon Progo. Selamat pagi Pak Ambar. Selamat pagi semuanya. Iya, selalu cerah ceria setiap hari nih Pak Ambar nih ya, positive vibes gitu Pak. Baik, saya pengen ke Pak Bupati dulu nih Pak. Nah, Idul Fitri ini kan selalu identik dengan kebersamaan dan juga kerukunan, demikian ya Bapak ya. Kemudian alhamdulillah juga pada kesempatan tahun ini Idul Fitri ini berdekatan gitu dengan perayaan Hari Raya Nyepi. Wah, ini 2 hari raya besar yang bersamaan. Nah, kemudian bagaimana nih Pak upaya pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menjaga dan juga mempererat tali silaturahmi serta menjaga harmonisasi di dalam masyarakatnya? Ya. Kalau Idul Fitri ini kan sebuah budaya. Kalau saya sudah sampai kepada budaya, orang itu mudik dan keramaian pasti akan terjadi. Sehingga kalau dengan adanya Nyepi, ya pasti nanti saya akan terangkan ada beberapa treatment yang harus kita lakukan untuk mensikapi adanya 2 momen yang berbeda. Nah, saya perlu uraikan dulu Hari Idul Fitri. Hari Idul Fitri itu bagi umat muslim itu adalah sebuah hari kemenangan, di mana sepanjang perjalanan bulan Ramadan kita itu sudah mengikuti satu pelatihan, satu sekolah, satu madrasah yang panjang tentang pendidikan keimanan dengan satu panggilan yang jelas, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mengajak kepada setiap insan untuk beriman kepada orang-orang yang beriman ini untuk lebih takwa, lebih meningkatkan ketakwaannya dengan menjalankan ibadah puasa. Sehingga ibadah puasa ini merupakan pelatihan yang panjang dan finishnya itu adalah kegembiraan dengan satu momen Ramadan Lebaran tadi itu. Jadi kalau boleh dibilang pasti orang akan dengan sukacita merayakannya, hari kemenangan, hari fitri, kembali ke suci itu. Nah, bagaimana dengan berdekatan dengan hari raya Nyepi? Nah, secara kebetulan kalau di tempat kita akan menghormati, tetapi kan tidak ada sesuatu seremoni khusus di Kulon Progo tentang hari raya Nyepi, sehingga ini tidak terlalu ada gesekan, tetapi kita tetap menghormati dengan cara kita tidak terlalu hingar-bingar mendekati perayaan Nyepi itu di beberapa wilayah yang memang ada umat Hindu di Kulon Progo, karena memang ada sebagian kecil kita ada juga keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang beragama Hindu di Kulon Progo, sehingga kita tetap menghormatinya untuk menjalankan dengan penuh kekhidmatan dan kesakralan. Nah, karena apa? Di situ juga mengacu lakum dinukum waliyadin. Kita semua berbeda keyakinan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tetapi dalam konteks kemasyarakatan dan pemerintahan kita harus menjaga keseimbangan, keharmonisan antara hubungan dari
unsur keagamaan Islam dan juga unsur keagamaan Hindu yang ada di Kulon Progo, gitu. Oke, baik. Tadi Pak Bupati sempat menyinggung nih kalau Lebaran itu identik sama yang namanya mudik gitu, Pak Ambar. Nah, saya pengen tanya ke Pak Ambar bagaimana kemudian proyeksi arus mudik di Kabupaten Kulon Progo ini, mengingat juga kita ini kan ada di posisi paling barat ya Pak, sebagai pintu gerbangnya DIY juga begitu di sisi paling baratnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Proyeksi nantinya untuk arus mudik di tahun ini seperti apa Bapak, dan apakah ada langkah antisipatif begitu untuk menghindari kemacetan di titik-titik rawan kemacetan di Kulon Progo? Seperti beberapa hari yang lalu, kami sudah berkoordinasi juga dengan instansi terkait, termasuk kemarin kita sudah melakukan rapat Forkopimda, yaitu untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik. Saya sampaikan di hadapan beliau-beliau, Kulon Progo saat ini harus tampil bisa melayani masyarakat dengan prima. Saya bilang begitu, kita harus berperan pemerintahan Kulon Progo. Yang saya sampaikan, bagaimanapun yang disampaikan panjenengan tadi itu betul, bahwa Kulon Progo itu adalah, kalau wong Jawa ngomong latare wong neng nyojo, kan begitu. Nah, Kulon Progo harus memberikan yang prima dengan cara bagaimana? Kita harus memberikan pos-pos, membikin pos-pos di beberapa titik, termasuk kita utamakan kemarin itu di bagian perbatasan dan titik-titik tertentu. Dalam artian titik tertentu itu adalah itu bagian yang memang krusial atau kredit, itu harus diberikan satu titik pos. Dan beberapa terkait dengan instansi yang terkait dengan Lebaran, kita juga sudah menginstruksikan juga dari kesehatan, dari dinas perhubungan, Satpol PP pun kita libatkan semuanya untuk mengantisipasi hal tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa membantu masyarakat dalam mudik pulang ke kampung. Saya menyampaikan karena diprediksi pada saat nanti mulai H-6 dan puncaknya adalah H-1 itu diprediksi di lonjakan di DIY itu sekitar 6 juta Mbak. Ya, maka dari itu kita harus mulai antisipasi dari sekarang, persiapan harus dengan cara yang baik. Sekali lagi saya sampaikan, pemerintah Kulon Progo harus bisa tampil membantu masyarakat yang pengen mudik. Karena ya itu tadi, Kulon Progo itu ya latare, dan itu adalah strategi jalan yang memang dilintasi oleh para pemudik ya Pak? Iya, maka dari itu saya sampaikan harus itu kita berbuat semaksimal mungkin. Walau kepolisian sudah istimewa lah kalau kepolisian di Kulon Progo. Begitu. Oke, berarti kerjasama ini sudah dibangun ya Pak Bupati? Jadi gini, kalau Pak Wakil tadi menyampaikan kepada audiens kesiapan internal Pemda, di mana tadi mencakup dinas kesehatan dan rumah sakitnya, mencakup dinas perhubungannya, mencakup PMI-nya, mencakup garda pramukanya. Kemarin kebetulan saya bertepatan dengan gelar apel akbar Ketupat Progo, saya sebagai inspektur upacaranya, saya melihat kesiapan Kulon Progo sangat luar biasa, sangat sampai kepada posko-posko juga sudah disiapkan, posko-posko pelayanan istirahat ataupun penunjuk arah ataupun juga posko kesehatan itu sudah disiapkan, dan insya Allah kita siap melayani dengan berkoordinasi, karena di sini untuk pelayanan mudik itu boleh dikatakan yang menjadi pemimpinnya, yang menjadi leader di depannya adalah kepolisian. Sehingga dari pemerintah daerah tadi mensupport posko-posko yang dibuat oleh kepolisian, kita menetapkan ada beberapa titik yang menjadi pusat kontrolnya pos jaga itu di titik-titik vital kita, seperti halnya di depannya terminal Wates,
Terus kemudian di batas kota dan juga di batas timur itu ada, meskipun juga pos-pos kecil ada di sisi utara juga ada. Terus kemudian pos kesehatan, pos jaga di beberapa titik yang lain di sepanjang jalan nasional itu tetap ada. Di dalam juga kita siapkan ada. Daya dukung yang disiapkan oleh Pemda memang meliputi satu dari kesehatan. Kita ada jaga kesehatan di situ ada. Oke. Baik, berarti sudah siap semuanya baik internal dan juga tadi bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, begitu Bapak ya, kepolisian, TNI, Polri. Baik. Nah, kalau dari Pak Bupati sendiri ada tips nggak nih Pak untuk masyarakat, mungkin bagi masyarakat Kulon Progo yang mau mudik keluar ataupun mungkin dari masyarakat luar yang pengen balik ke bumi menoreh kita tercinta. Tipsnya seperti apa Bapak biar nantinya pemudik ini juga melaksanakan perjalanan mudik dengan aman dan juga nyaman? Satu, bagi pemudik teman-teman Kulon Progo yang ada dari kota-kota besar seperti halnya Jakarta, Bandung, Bekasi dan dominasinya sebagainya. Memang itu ya Pak ya. Memang keluarga-keluarga Kulon Progo banyak di Jakarta, Bekasi, Bandung, Tangerang ya. Saya berpesan yang pertama, tinggalkanlah dengan rasa nyaman dan aman tempat tinggal ibu bapak yang ada di daerah Tangerang, Bekasi itu dengan cara amankanlah aset panjenengan, matikan kompor, cabut gas, kemudian listrik juga dipastikan dengan otomatis. Ataupun juga kalau memang ini pasrahkan kepada satpam di perumahannya, kemudian tinggalkan, jangan meninggalkan sesuatu di luar rumahnya. Misalnya contoh ada mobil mending disatukan, dititipkan dengan penitipan keamanan yang jadi satu. Baru silakan mudik ke daerah asal terutama di Kulon Progo. Nah, di perjalanan saya menyarankan jangan pernah memaksakan tentang kecepatan untuk cepat sampai ke tujuan. Karena apa? Kita tahu pasti mudik itu sesuatu yang sangat-sangat riweh. Semua orang pengen cepat sehingga terjadi penumpukan dan kemacetan itu sudah sesuatu hal yang lazim. Nah, karenanya kita berharap teman-teman saudara-saudara yang mudik ini bisa mengukur dirinya, tidak memaksakan. Dari sisi kesehatan, misalnya terasa capek, terasa kurang nyaman, kurang sehat, ya berhenti dulu, istirahat dulu, nikmati. Entoh juga nanti endingnya kan pengen balik dengan selamat. Jangan malah meninggalkan kewaspadaan sehingga mudiknya menjadi kurang nikmat, kurang selamat. Katakanlah pulang-pulang sampai rumah justru pusing, pulang-pulang sampai rumah justru malah nggak sehat karena apa? Dipaksakan di perjalanan, dipaksakan sehingga sampai di tempat tujuan ketemu orang tua, ketemu saudara menjadi tidak sehat. Jadi cukup nikmati aja perjalanan mengalir. Tujuannya pulang sampai sholat idnya bisa di Kulon Progo, alhamdulillah. Seandainya pun harus sholat id di perjalanan, nikmati saja. Ini pesan saya. Kalau orang Jawa bilangnya alon-alon yang penting kelakon gitu ya Pak. Ya begitu. Oke, baik. Nah, tadi Pak Wabu, Pak Ambar sempat menyinggung tentang bahwa Kulon Progo ini dilewati banyak orang gitu ya. Bahkan yang mungkin mau mudiknya ke wilayah kabupaten yang lain pasti lewat Kulon Progo dulu kalau dari jalur barat begitu Pak. Bisa dikatakan nih segitiga emas. Wah, ini jadi sangat strategis. Iyalah. Nah, bagaimana kemudian persiapan Kabupaten Kulon Progo ini Bapak untuk menyambut para pemudik ini dengan potensinya yang ada ya kan? Kalau lewat wah kayaknya masih ada waktu nih, mampir dulu lah wisata dan lain sebagainya. Nah, objek wisatanya seperti apa persiapan untuk sektor pariwisata? Oke, terima kasih sekali. Jadi Kulon Progo itu seperti saya sampaikan tadi adalah segitiga emas. Pemudik dari manapun yang menuju ke arah timur pasti lewat Kulon Progo. Seperti saya kembalikan tadi, Latare, Yogyakarta. Dalam hal ini saya menyampaikan beberapa persiapan pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menyambut para pemudik.
tadi disampaikan sama beliau, harus jaga hati-hati, dinikmati aja di perjalanan, tidak usah kemrungsung. Nek wong istilah Jawa ini rasa kemrungsung, alon-alon waton kelakon tadi itu. Nah, maka dari itu kita sampaikan, apabila nanti lewat Kulon Progo ada beberapa destinasi wisata yang disiapkan di pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, seperti ada Pantai Glaga, ada Pantai Melarangan Asri, ada tadi disampaikan ada Pantai Bugel, ada Trise, yang sebelah utara ada Kebun Teh Linggo. Apalagi itu Pak Bupati? Kembang Soko, kemudian Curug Mudal, Suramude, terus kemudian ada juga di sana contoh yang ini kuliner yang ada dari Girimulyo sampai ke Nanggulan ini luar biasa. Jalan saya nggak bisa menyebut satu persatu karena saking banyaknya yang itu sudah pada terkenal kalau mati oleh para wisatawan sih. Di sekitar Nanggulan itu kalau kuliner mau milih apa aja ada itu. Apa aja ada di sana. Saya sampaikan kepada para pemudik, tetap hati-hati di jalan. Jangan lupa kalau ke Kulon Progo mampir di beberapa destinasi wisata di Kulon Progo. Ada beberapa banyak pilihan yang seperti tadi sudah kita sebutkan. Yang pasti pemerintahan Kabupaten Kulon Progo juga menyiapkan beberapa festival-festival untuk menyambut para pemudik, itu juga kita sudah menyiapkan. Oh, berarti begitu. Ada eventnya juga. Ada eventnya juga. Oke, baik. Ya, ada event-eventnya juga. Oke, berarti misalnya nanti hanya dari DIY dan juga mungkin Jawa Tengah ya yang deket gitu ya Pak ya. Hari keberapa Lebaran gitu kan, udah kumpul-kumpul sama keluarga bisa main ke Kulon Progo nanti menikmati event kita juga. Iya. Kami dari Dinas Pariwisata sudah menyiapkan beberapa festival, termasuk ada festival Menoreh juga ada, festival di daerah Laguna dekat pantai itu juga ada juga, Pak. Oke, berarti tinggal pilih nih, mau view gunung atau mau view pantai gitu ya, Pak ya. Milih-milih pokoknya. Neng Kulon Progo opo-opo ono. Gunung ada, laut punya juga gitu ya. Begitu. Baik, kita jeda dulu Bapak sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di obrolan seputar solusi dan inovasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan seputar inovasi dan solusi. Di kesempatan hari ini kita bersama dengan kedua narasumber kita yang masih membersamai untuk episode kali ini, yakni Bupati Kulon Progo Bapak Dr. Agung Setiawan ST MSc/MM dan juga Bapak Wakil Bupati Kulon Progo Bapak Haji Ambar Purwoko. Saya pengen ke Pak Ambar. Kalau tadi Pak Ambar sudah menceritakan bahwa tahun ini nih, di Lebaran tahun ini ternyata Kulon Progo punya banyak event gitu ya Pak ya, yang menarik untuk bisa dikunjungi dan juga diikuti. Nah, selain destinasi wisata Bapak, ini kan kalau kita bicara tentang hari raya, tidak hanya Lebaran gitu ya Pak ya, tapi juga Natal dan lain sebagainya, itu pasti yang menjadi perhatian itu adalah masalah bahan pokok nih Pak. Nah, dari pantauan pemerintah Kabupaten Kulon Progo seperti apa Pak kesiapan kita? Apakah tersedia dengan cukup begitu ketersediaan bahan pokok kita sehingga nantinya tidak terjadi kelangkaan ataupun kenaikan harga dan lain sebagainya? Oke, untuk mengantisipasi bahan pokok di Kulon Progo, dan insya Allah kita pastikan untuk stok bahan pangan di Kulon Progo sudah aman, sudah terkendali, insya Allah tidak ada kekurangan apapun untuk persiapan di Kulon Progo. Kita memantau di beberapa pasar dan kita melihat di beberapa segmen-segmen tertentu, termasuk para penjual bahan pokok. Mereka beliaunya memastikan, terutama beras sudah pasti aman lah, telur, daging itu sudah kita pastikan untuk di Kulon Progo sudah aman. Mungkin Pak Bupati juga kemarin sudah beberapa meninjau juga nggih. Ya, itu sudah aman nih Pak Bupati nggih. Jadi kami kemarin berkoordinasi dengan yang pertama jelas Dinas Pertanian untuk memastikan stok cadangan pangan di ini, kemudian di perputaran di perdagangan kami juga menghimbau untuk ada operasi pasar agar tidak terjadi pemanfaatan momen Lebaran dengan kenaikan harga, lonjakan harga yang signifikan. Perdagangan kita juga sudah melakukan operasi pasar di beberapa titik. Kemudian untuk cadangan stok kami
cukup optimis untuk yang beras itu. Justru optimisme kami karena Kulon Progo masih menjadi daerah penyangga pangan untuk wilayah sekitar. Jadi beras itu Kulon Progo masih sangat oke. Iya. Kemudian cabai kita sangat terkenal, cabai pantai Kulon Progo atau cabai sipaku ya. Yang ditanam di pasir ya Pak ya? Ya itu justru sekarang ini saya optimis harga akan membaik karena kemarin harga sempat drop, sehingga ini saya optimis harga akan membaik dengan di hari raya ini. Hanya jangan sampai terus harga melonjak, nanti kita akan opas untuk ini harga yang pas lah. Terus kemudian untuk cadangan protein perlu dicatat kita masih juga menjadi pemproduksi telur yang meskipun sudah agak bergeser ke daerah lain di Jawa Tengah, tetapi Kulon Progo di Sri Kayangan di Lendah itu masih banyak dan sangat mantap untuk telur dan pedaging. Kemudian untuk spesifik sayur mayur cadangan ini harian kita masih sangat luar biasa karena di Bentang Bulak Gede dan juga di tepian pantai masih meyakinkan dengan kemampuan supply-nya. Untuk buah-buahan ini buah-buahan eksotik Kulon Progo seperti halnya durian. Nah, itu yang jadi favoritnya itu para pemudik gitu ya. Bukan kebutuhan pokok, tapi saya perlu informasikan ini untuk area-area tertentu sudah mulai berkurang hasil panennya, tetapi untuk para pemudik saya yakin masih kebagian durian Kulon Progo. Jadi kalau ke Kulon Progo cari durian nggak kecelek ya Pak? Nggak kecelek. Dan saya pastikan Mbak, saya menambahkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID juga sudah melakukan pemantauan. Saya pastikan untuk menyongsong Hari Raya Idul Fitri itu dipastikan stok pangan di Kulon Progo aman. Begitu. Oke, baik. Sinergitas yang baik begitu ya Pak. Ya, memang harus dipersiapkan semuanya haruslah. Oke, dan yang paling bagus sekali di Kulon Progo itu sinergitas antar Forkopimda itu bagus sekali. Itu jadi kompak. Harmonisasi bagus banget, makanya itu kita nggak kewalahan, kita tinggal kontak sana, kontak sini, telepon sana, telepon sini, mereka pada mendukung satu arah gitu enak. Visi misinya sama begitu. Jadi kalau pimpinannya itu sudah harmonis, masyarakatnya semoga juga harmonis. Iya dong. Oke, baik Pak Agung. Ini kan kalau kita lihat ya Pak, pasar kemudian swalayan dan lain sebagainya itu rame, semuanya rame. Tempat perbelanjaan Pak luar biasa dari hari-hari biasanya. Dari weekend dari minggu lalu ya Pak sudah mulai rame luar biasa. Nah ini nih Pak yang kemudian akhirnya di tengah kondisi ekonomi kita yang sedikit ada pergoncangan ya Pak ya. Nah ini tips dari Pak Agung seperti apa nih Pak untuk tetap menjaga agar kondisi ekonomi di masing-masing keluarga itu tetap aman selama Lebaran gitu Pak. Jadi gini, yang pertama saya jaga dulu dari sisi stok ya. Kemarin perindustrian dan perdagangan sudah melakukan inspeksi untuk ED, expired date. ED itu sudah kita sampling di beberapa toko swalayan itu untuk justru kita melakukan awal untuk agar tidak terjadi barang-barang ED yang dijual. Ini jaminan dulu ya. Perlindungan konsumen. Konsumen. Nah, baru saya akan ngomong tentang bagaimana masyarakat dalam memanfaatkan ini. Nah, saya cuma berpesan karena yang namanya Lebaran pengen tampil prima, pengen semua gitu serba ada, itu Kulon Progo semuanya sudah disediakan. Jadi saya khawatir nanti malah yang saya ini masyarakat bingung memilih, sehingga saya berpesan
belilah sesuatu sesuai dengan apa yang panjenengan butuhkan. Belilah sesuatu yang memang bermanfaat. Belilah sesuatu yang memang diperlukan, bukan sesuatu yang sifatnya sekunder apalagi tersier. Ya. Saya sampaikan seperti itu karena apa? Hampir semua bahan dagangan semuanya itu laku. Di Kulon Progo mulai dari mebelnya, toko mebelnya itu semua diserbu. Jadi pengen tampil prima, toko mebel diserbu. Saya heran, ini kan pendapatan masyarakat juga baru menurun secara umum nasional dan juga di Kulon Progo. Tetapi tetap toko mebel laku, baju laku, terus kemudian apalagi yang namanya makanan ya. Makanan ini sekarang ini apapun ya Pak, mau yang dijual lewat WhatsApp pun ramai Pak. Saya tuh herannya gini loh, saya sore-sore bahasanya sambil menunggu buka puasa ya, saya jalan-jalan ngabuburit gitu lah ya, tapi nggak pakai nomor merah. Sengaja saya pakai nomor pun pakai nomor yang bukan merah. Saya jalan, saya lihat masyarakat menyambut Lebaran luar biasa sekali. Toko-toko tetap ramai, swalayan tetap ramai. Nah, yang ramai memang sekarang ini saya lihat yang sangat-sangat ramai itu adalah makanan itu loh, makanan kemasan sajian untuk hari raya ini ramai sekali. Ini ramai banget. Kalau beberapa saat yang kemarin toko mebel ini pada berseliweran nganter perabot itu. Sekarang ini minggu-minggu ini saya lihat trennya makanan sama baju. Anak-anak kecil didandani wah, kita aja belum siapa apa-apa ya. Saya melihat luar biasa. Saya melihat suatu kebahagiaan. Hanya pesan saya, bijaksanalah dalam pemanfaatan keuangan. Karena apa? Karena kebutuhan bukan hanya untuk di hari Lebaran. Kebutuhan itu juga diperlukan untuk setelah Lebaran. Sehingga pandai-pandailah, bijaksanalah dalam menata keuangan, belilah yang dibutuhkan, hindarkan pembelian-pembelian mubadir yang tidak diperlukan. Ya semuanya pengen dibeli, tetapi ya jaga agar kebutuhan yang tersier sampai ke sana itu nggak usah dulu. Belilah yang pokok-pokok yang diperlukan pada saat Lebaran, pada saat sekarang ini. Ini karena himbauan saya. Lebaran itu biasanya sofanya baru Pak. Kasurnya baru, tamunya tuh sampai ke kamar ya Pak ya. Yang saya khawatir nanti membeli yang baru yang lainnya itu. Gawat. Ya memang kan mending ibunya dulu itu, mbaknya dulu kan sesuatu yang harus baru, menempuh hidup baru gitu. Status baru Pak. Ya memang baru. Bagaimanapun yang namanya Lebaran, apapun yang apalagi yang namanya di kampung itu Mbak, walah itu apa itu? Ada kalau di pepatah Jawa tuh mengatakan ada mantu, misalkan pernikahan yang sing di eman-eman metu. Lah nek bodoh itu kan abot le odo-odo. Makanya apapun seperti yang disampaikan beliau Pak Bupati tadi, orang itu akan berupaya semaksimal mungkin tampil dengan prima. Ada kami juga tadi saya sangat sependapat dengan Pak Bupati. Masyarakat tolong diprioritaskan yang penting dahulu sak madya wae. Kan begitu, yang penting-penting saja dulu. Emang kalau Lebaran itu semua kan pengennya tampil prima, tampil jos gitu. Ya nek nang desa itu memang nggak bisa gimana-gimana, memang itu udah kayak tradisi ya, memang tradisi ya toh. Jadi saya kemarin yang jauh sempat juga saya sambang, saya sengaja tidak berhenti di jalan selatan itu, mulai dari jembatan mana Pak? Serandaan, Brosot. Ke arah Brosot, Galur itu ya Pak ya. Itu saya lintas Galur, terus ke barat. Itu hampir semua swalayan di sana itu juga mengalami peningkatan kunjungan. Saya tidak
melakukan survei dan tanya apakah dengan tahun kemarin seperti apa. Saya yakin tidak jauh berbeda, meskipun tingkat daya beli dari tahun kemarin dengan sekarang ini menurun, tetapi ternyata untuk kunjungannya di saat Idul Fitri ini semua swalayan hampir bisa dikatakan kelarisan. Iya. Ini kita senang. Betul. Coba sampean lihat aja di perempatan Karangnongko ke sana itu sekarang. Iya. Walah sudah rame Pak, banget. itu sepanjang hari loh Pak. Iya. Dari pagi sampai sore. Saya itu sampai bingung kan, endi tuh semini angel duit kok sing do blonjo sakake ra umum ya. Iya, tapi itu saya senang. Artinya dampak dari penurunan pendapatan di tingkat nasional dan daerah ini tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat belanja ya untuk hari raya Idul Fitri. Iya, memang begitu. Iya. Ya yang pasti kan disampaikan sama Pak Putu Adi tadi, ya sing sak madya wae lah. Ya bilang begitu ya sak umume sak madya wae aja maksa-maksake ben aman kabeh kan begitu. Aman sak kabeh. Biar belakangnya juga tuh, Pak. Oke, baik. Kita di segmen terakhir ini Bapak, ini mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah juga, para pendatang dari luar daerah yang mudik ke Kulon Progo gitu ya, ataupun daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya. Boleh dong Pak, ini saya pengen dengerin rekomendasi dolan dan jajan ya, versi Pak Bupati dan juga versi Pak Wabub. Dolan dan jajan di Kulon Progo. Dari Pak Bupati dulu deh. Kalau jajan saya sangat-sangat seneng karena Kulon Progo siap dengan tempat-tempat kuliner yang sangat banyak bertumbuh di deret Nanggulan sampai Girimulyo. Kemudian pilihan banyak juga di kota. Masakan-masakan tradisional itu juga banyak. Kemudian untuk wisata, sebetulnya kunjungan wisata di Kulon Progo ini tidak hanya kepada tempat-tempat wisata yang sudah sangat ngetren, karena banyak sekali tempat-tempat wisata yang sebetulnya tidak kalah cantiknya ini sudah juga patut untuk dikunjungi. Ya, saya sebut aja contoh di sisi utara itu ada beberapa titik seperti halnya itu loh, teh itu ya, teh Nglinggo luar biasa, kebun teh Nglinggo. Terus kemudian panjenengan bisa yang kemarin dikunjungi Menteri Pak Sandiaga Uno, itu desa wisata Tinala. Ini kan luar biasa. Terus kemudian air terjun Kedung Pedut sama Kembang Soko. Wisata Kiskendo ini yang di utara, Coba sekarang kita yang di selatan. Di selatan itu panjenengan bisa mulai dari Pasir Kadilangu, Pasir Mendit. Itu yang pasir ya, yang pantai. Di sana ada mangrove, di sana ada makan seafood, kemudian wisata lautnya. Terus nyebrang lagi kita bisa sampai ke Congot. Congot ini kuliner lautnya cukup banyak. Terus kemudian bentang pantai dari Congot sampai ke Glagah. Glagahnya nanti sudah disambut wisata kuliner, wisata Laguna ya, Laguna, sampai kepada main ATV dan sebagainya cukup banyak. Terus masuk ke timur kita bisa sampai ke mana Mas Ambar? Melarangan asli. Ini luar biasa, ada ATV, ada petik buah dan sebagainya. Terus kemudian ke timur Bugel ini ikan segar. Trisik Bugel itu ikan segar. Trisik masih ditambah juga dengan adanya petik sayur dan ikan. Nah, dan ada satu tempat yang baru, yaitu jembatan Pandan Simo Serandaan dan Trisik yang baru itu. Yang baru. Bisa melihat proses progres untuk pembangunannya gitu ya Pak? Ya, itu luar biasa sekali. Nanti juga pasti akan menjadi tempat kunjungan karena itu objek baru. Baik. Objek baru gitu. Nah, terus kemudian yang tengah
Tengah ini cukup banyak, nanti ada festival-festival, ada hiburan-hiburan. Kita di Menoreh nanti ada festival food ya. Kuliner, festival kuliner Menoreh. Terus kemudian juga ada nanti ada RE King, ya, kita nyebut King gitu aja ya karena nanti sampai kepada merek kan nggak pas. RE King akan ada jambore di Kulon Progo. Tuan rumahnya Kulon Progo. Akan ada juga nanti lomba bola voli pasir tingkatnya Asia Pasifik. Terus kemudian juga nanti akan kita adakan YIA Run 10K itu internasional. Internasional. Tapi juga kita membuka yang kelasnya lokal dan nasional. Artinya lombanya akan terbagi menjadi beberapa sesi, mau ikut yang internasional, mau nasional, mau lokalan, lokal DIY Jateng, itu tetap bisa. Jadi kelasnya akan ada dibagi-bagi, terus kemudian yang nggak kalah ini Jogja Jazz ya. Yogyakarta Festival Jazz Festival, Yogyakarta Festival Jazz YIA. Nanti akan ada. Terus kemudian lomba dayung, dayung perahu naga. Itu di bukan di Laguna tapi di Kali Serang Glagah. Yang kawasan Pantai Glagah itu kawasan Pantai Glagah itu kita juga akan adakan. Masih banyak sekali hiburan-hiburan yang bisa dinikmati di situ. Tetapi untuk yang penyelenggaraannya memang kita tidak bisa semuanya di hari raya, tapi beberapa hari setelah hari raya. Jadi bertahap ya Pak. Bertahap. Kenapa? Karena kalau di hari rayanya penumpukan wisatawan sudah sangat luar biasa. Ya saya pikir event bisa dibagi jadwalkan biar rata gitu ya Pak ya. Oke, baik. Kalau dari Pak Wabub sendiri Pak, rekomendasi jajan dan dolan gitu. Begitu Pak Wabub. Ya, yang pasti saya menyampaikan kepada semua pemudik. Jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan untuk mampir di Kulon Progo, karena beberapa yang sudah disiapkan seperti yang disampaikan tadi, jajan dolan neng Kulon Progo. Kulon Progo jolali panganane enak-enak. Apa aja tuh Pak? Wah, macam-macam. Mau cari di sini itu ada di daerah atas sana itu ada makanan mangut mangut iwak kali. Di sekitar Kali Bawang Nanggulan. Kali Bawang itu terkenal dengan duriannya, kokap juga. Nah, pada main ke sana, yang pasti view pemandangannya sangat-sangat luar biasa. Bolehlah kalau mereka masih belum yakin, silahkan datang sendiri di Kulon Progo. Itu ada beberapa destinasi wisata alam yang memang masih virgin. Begitu. Pokoknya yang rindu sama suasana alam yang segar langsung datang ke Kulon Progo. Iya. Dari luar kota pun enak. Mau di penginapan di mana-mana, kita dari yang di bawah sampai bintang 5 semua kita punya semuanya. Jadi rasa khawatir. Gak usah khawatir ya Pak ya, mau nginep di mana. Oke, baik. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Wabub yang sudah berkenan main di obrolan seputar solusi dan inovasi episode kali ini. Besok main lagi sini ya Pak ya. Mungkin ada Pak closing statement atau mungkin pesan untuk pemirsa Kulon Progo begitu, monggo. Ya, saya berpesan pulang dengan aman, nyaman. Jadi kita akan memberikan satu pelayanan, pemudik bisa pulang dengan aman dan nyaman. Kemudian untuk di Kulon Progonya sendiri, saya berpesan agar bisa memanfaatkan waktu menyambangi silaturahmi keluarga itu dan bersama-sama menikmati sajian khas Kulon Progo serta tempat-tempat wisata yang memang sudah disediakan dan siap untuk menerima kunjungan keluarga-keluarga kita yang dari luar kota. Pesannya hati-hati di jalan, selamat, aman, nyaman sampai tujuan. Oke, baik. Kalau Pak Wabub, monggo Pak pesannya. Saya berpesan kepada seluruh pemudik yang ada di Kulon Progo, tetap hati-hati dalam
berkendara untuk menuju pulang ke rumah masing-masing, ke kampung masing halaman. Keluarga menanti di rumah, dapat berkumpul dengan bahagia, dengan sukacita, berkumpul bareng-bareng keluarga. Yang pasti ojo lali Kulon Progo, ayo guyub dadi siji. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Agung dan juga Pak Ambar. Dan pemirsa, demikian tadi obrolan seputar solusi dan inovasi untuk episode kali ini. Saksikan program lainnya pemirsa, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan juga like, kasih komentar dan juga share video ini supaya nantinya seluruh masyarakat Kulon Progo dapat menikmati informasi dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Saya Amalia Miftah mohon pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.